Halo buat kamu semua para wibu dan pecinta anime di seluruh Indonesia. Wibu! Selamat datang di channel Ekonime 47. Apa kabar nih semua? Semoga kalian semua baik-baik saja. Tidak terasa sudah 2023 dan zaman semakin modern, di mana di dunia ini hampir semua orang memiliki akses internet dan HP. Tapi tontonan kalian masih seperti ini. What the dog doing? Atau mungkin kalian ada yang mengikuti sinetron-sinetron yang jumlah episodenya sampai 1000, tapi jalan ceritanya berputar-putar di situ aja mulu. Maka dari itu, cobalah untuk beralih ke anime. Apalagi di tahun ini, ada banyak anime-anime yang sangat menarik. Maka dalam hal itu, hari ini saya akan membuat list yaitu top 7 anime yang teman-teman bisa nikmati di musim ini. Yang pertama ada Oshinoko. Kebohongan adalah senjata di dunia hiburan. Mungkin inilah kata-kata yang cocok untuk menggambarkan anime ini. Oke, Oshinoko menceritakan seorang yang bernama Goro yang merupakan seorang dokter di pinggiran kota. Namun suatu hari secara kebetulan ia menangani persalinan idola favoritnya, yaitu Ai Hoshino, yang sempat hiatus dari dunia hiburan untuk melahirkan bayi kembarnya. Malangnya, tepat sebelum Ai melahirkan, Goro meninggal karena suatu insiden. Namun ia terlahir kembali sebagai Aquamarine Hoshino, anak dari idolanya tersebut. Nah, bagaimanakah cerita selanjutnya? Silakan teman-teman bisa nonton anime Oshinoko. Yang kedua, yaitu adalah anime yang berjudul Skip and Lover, atau dalam bahasa Jepannya Skip to Lover. Anime ini menceritakan tentang Mitsumi Iwakura yang sejak kecil bermimpi meninggalkan kota kecilnya. Akhirnya, pada suatu kesempatan, ia pun berhasil melanjutkan sekolahnya di tingkat SMA bergengsi di Tokyo. Namun, karena terlalu fokus pada tujuannya, ia tidak siap dengan kehidupan Tokyo yang sangat berbeda dari tempat dia berasal. Untungnya, ia bisa bertemu dengan Sosuke Shima, teman sekelasnya yang cakep dan nyantai. Bisakah gadis desa yang naif ini tumbuh di kota besar seperti Tokyo bersama Sosuke di sisinya? Saksikan anime Skip to Lover. Selanjutnya, anime komedi berjudul Mashle. Pernahkah teman-teman berpikir atau pernahkah teman-teman berimajinasi bahwa di suatu tempat di sana terdapat dunia magis, di mana semua orang bisa mengenal yang namanya sihir dan semua orang bisa menggunakan sihir. Nah, di anime ini kurang lebih menceritakan tentang dunia yang seperti itu, di mana dunia yang sihir itu sudah menjadi hal yang lumrah. Nah, di suatu hutan yang sangat dalam, ada seorang anak laki-laki yang bernama Marsh Burnhead bekerja keras untuk melatih fisiknya. Meski dia tidak bisa menggunakan sihir, ia ingin hidup damai dengan ayahnya. Namun suatu hari nyawanya pun terancam. Maksud saya, nyawa ayahnya terancam oleh para penyihir. Ini adalah cerita fantasi tentang di mana sihir menjadi lumrah dan seorang anak tidak bisa melakukan sihir, namun ingin tetap menjadi seorang penyihir demi ayahnya agar mereka bisa hidup dengan damai. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Silakan tonton Mashle. Selanjutnya, nomor 4. Yang keempat, ada Boku no Kokoro no Yabai Yatsu. Anime ini menceritakan tentang seorang anak laki-laki yang bernama Kyotaro Ichikawa yang terlihat seperti anak SMP pada umumnya, tetapi Kyotaro sebenarnya seorang Chunibyo. Dan dia merupakan Chunibyo akut, yang di dalam hatinya dia selalu berimajinasi untuk menjadi seorang pembunuh. Ia berfantasi untuk membunuh seorang gadis yang bernama Anna Yamada, gadis cantik, murah senyum, kasta tertinggi di sekolah. Atau bisa dibilang dia merupakan idola sekolah. Namun hari demi hari ia mengamati Yamada, ia menyadari ternyata Yamada tak seperti yang ia pikirkan. Ini adalah anime komedi, romantis, anak suram, dengan seorang gadis cantik yang murah senyum,
yang akan membuat kamu cengar-cengir sendiri saat menonton anime ini. Yang kelima ada Yamada-kun to level 999 no Koi wo Suru. Anime ini bercerita tentang seorang mahasiswi yang bernama Akane Kinoshita yang baru saja putus asmara setelah pacarnya selingkuh dengan seorang wanita yang dikenalnya di platform online. Untuk menghilangkan stres, Akane melampiaskan perasaannya di game online. Ketika ia curhat dengan Yamada, salah satu teman guildnya, Akane bercerita panjang lebar, namun Yamada hanya membalas dengan singkat. Dia hanya menulis, "Aku tidak tertarik." Kalimat singkat itu membekas di hati Akane dan menggerakkan cerita dari anime ini. Sampai akhirnya mereka akan bertemu di suatu event. Bagaimanakah kejadian selanjutnya? Teman-teman bisa cek anime Yamada-kun ini. Yang keenam ada Konosubarashi Sekai ni Bakuen wo. Anime ini merupakan prequel dari anime yang berjudul Konosubarashi Sekai ni Sukufuku wo, atau disingkat Konosuba. Nah, anime ini menceritakan tentang anggota klan sihir merah yang bernama Megumin dan Yunyun yang tinggal menyelesaikan satu kelas untuk lulus. Tetapi mereka masih harus banyak belajar. Yunyun mulai mempelajari sihir tingkat lanjut. Nah, tapi di sisi lain Megumin memutuskan untuk mengambil jalan yang berbeda, jalan sihir ledakan. Meskipun sihir ledakan dikatakan banyak orang adalah sihir yang tidak berguna, dengan si Megumin percaya dengan sihir ledakan adalah cara baginya untuk menjadi penyihir yang hebat dan mengagumkan. Apakah Yunyun dan Megumin berhasil lulus? Nah, teman-teman bisa nonton anime ini. Yang terakhir ada Isekai de Cheat Skill wo Tenishita Orewa Genjutsu Sekai wo Muso Suru Level Up wa Jinsei wo Kotae. Di sini saya akan menyingkatnya menjadi Isekai de Cheat. Anime ini bercerita tentang Yuya Tenjo, seorang anak laki-laki yang sejak kecil sudah dirundung atau dibully karena keadaan fisiknya yang gendut dan jelek untuk dilihat bagi sebagian orang. Saat dalam putus asa, suatu hari pintu dunia lain pun terbuka. Di sisi lain pintu itu adalah dunia Raja Iblis. Maksud saya dunia Iblis Raya atau Dai Makai, tempat monster ganas merajalela. Yuya yang datang ke dunia lain untuk pertama kalinya, ia memperoleh kemampuan yang luar biasa layaknya cheater. Ia menaklukkan monster satu demi satu. Berulang kali, Yuya pun akhirnya naik level dan terakhir kembali sebagai laki-laki yang sempurna dengan kemampuan fisik yang sangat kuat. Di dunia lain, ia menyelamatkan sang putri dari monster hingga menjadi bahan perbincangan seluruh negeri. Dan di dunia nyata pun, dia juga melakukan hal-hal yang di luar nalar manusia. Karena dia sudah memiliki level yang tinggi. Dan level tersebut bisa digunakan di dunia isekai ataupun di dunia nyata. Itulah tadi beberapa judul-judul anime yang teman-teman bisa nikmati di musim ini. Jika ada anime lain yang ingin teman-teman para wibu tambahkan, silahkan untuk komen di bawah aja. Ya, itulah tadi videonya. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga share video-video ini jika teman-teman suka dengan video ini. Kita akan ketemu di video-video selanjutnya. Dan sampai jumpa. Bye-bye.